Halo semuanya teman-teman dimanapun berada. Selamat sore ya, selamat sore semuanya. Happy New Year buat teman-teman semua dimanapun berada. Semoga sehat. Tahun baru 22 ini semoga lebih baik dari tahun yang telah berlalu ya. Dan yang kita harapkan di tahun 2022 ini adalah sehat-sehat. Itu yang paling utama ya bang, sehat-sehat selalu, dimudahkan berkat dan rezeki untuk kita semua. Yang paling penting semangat ya bang ya, semangat. 2022 ini kita harus sukses gitu ya. 2022 sukses. Oke, tetap semangat, nggak ada kata menyerah untuk jadi trader gitu ya. Oke, terima kasih buat abang-abang semua yang telah menonton video saya sebelumnya. Saya senang ada abang-abang yang memberikan tanggapan-tanggapan yang positif ya. Terima kasih buat semuanya, terima kasih banyak. Saya senang kalian menanggapinya dengan hal-hal yang positif. Saya senang. Dan yang paling saya senang juga kalian ada request gitu ya, request bang buatin teknikal satu periode dong, awal periode gitu ya, dari abang Gilang kalau nggak salah. Halo Bang Gilang, ini kan saya buatin requestan abang yang kemarin. Oke, terima kasih udah merequest. Itu artinya abang-abang semua bisa dengan semangat ya, dengan semangat untuk mempelajari ini gitu. Jadi kalau seperti itu saya pun jadi semangat gitu untuk membuat ini gitu. Karena apa yang ada di sini harus apa yang kalian inginkan gitu. Mulai 2022 ini, apa yang ada di channel ini itu adalah kemauan kalian gitu, bukan kemauanku gitu, bukan untuk mencari profit untuk diriku sendiri gitu ya bang ya. Oke, terima kasih. Ini langsung aja. Di sini yang pertama saya akan ulas bagaimana kita bermain di teknikal awal periode ya, awal periode. Oke, yang kedua dari Mbak apa ya, Mbak Kelana kalau nggak salah. Pokoknya pertanyaannya saya masih ingat, minta dibahas tentang SNR ya, SNR jangka pendek itu bagaimana gitu ya. Oke, kita akan bahas duluan dari pertama, bagaimana kita bermain di time frame 1 menit itu, tapi bermain teknikal awal periode dan sampai close periode gitu ya. Jadi di sini ya saya akan mulai dari awal. Artinya kalau kita bermain di awal periode itu artinya ada awal ada akhir gitu ya. Awalnya yang mana bang? Awalnya adalah C1 gitu. Ini C2, ini C3, ini C4 ya. Yang ada time frame-nya nih, time-nya ini itu adalah C5 gitu ya bang ya. Itu adalah C5 gitu. Oke, saya rasa bang-abang pun udah tahu ya, cuman saya di sini langsung ulas saja dari dasar gitu ya bang ya. Oke, jadi yang perlu kita ketahui di sini adalah untuk sebelum open posisi, untuk melihat informasinya adalah kita selalu ambil dari sini. Di video sebelumnya memang saya udah jelasin, tapi di sini akan saya ulas kembali buat abang-abang yang telah merequest gitu ya. Yang menjadi informasinya adalah C5 ya, C5. Yang menjadi konfirmasinya adalah C1 gitu ya bang. Itu yang menjadi konfirmasinya gitu. Kita lihat trennya dulu. Ini trennya lagi turun ya, trennya lagi turun. Kita akan langsung praktekin gitu, langsung praktekin bagaimana kita bermain di time frame 1 menit itu dengan menggunakan teknikal awal periode gitu ya bang. Oke, kita langsung lihat di sini. Di sini kita coba dulu sekali. Jadi kalau kita bermain teknikal awal periode itu tergantung dari kondisi marketnya gitu ya. Maksudnya gimana bang gitu kan. Nah, karena kondisi market seperti ini yang bisa kita lebih enak gitu untuk mengambil open posisinya gitu. Kondisi yang ini gitu ya, dia lagi downtrend atau lagi uptrend gitu. Jadi ketika dia momen sideways, ini bakalan terjadi sideways di periode ini, bakalan ada terjadi sideways. Artinya harga di sini aja gitu. Itu lebih susah untuk kita open posisi di menggunakan teknikal ini gitu. Nah, itu lebih susah. Kenapa lebih susah bang? Karena dia harga di situ-situ aja. Misalnya gini ya, contohnya ini adalah merah hijau gitu ya. Jadi dia di market seperti itu kita tidak gunakan gitu. Oke, kita tunggu di sini. Kita akan udah turun duluan ya.
Ya udah, nanti saya akan jelasin dulu sini loss atau apa nih, loss ya. Oke, di sini akan kita coba ambil buy-nya, karena dia di situ doji berwarna hijau ya. Jadi gitu dia bang, karena di sini dia akan terjadi momen sideways gitu, momen sideways. Harga akan di sini-sini aja gitu. Kok tahu bang? Ya tahu, kita harus tahu itu ya, sebagai trader kita harus tahu. Kenapa? Karena di sini informasi dari sini adalah penurunan, sementara ini adalah kenaikan gitu. Tapi kenaikannya ini pun nggak akan jauh gitu dia bang. Nah, nggak akan jauh, melihat konfirmasinya candlesticknya seperti ini gitu. Hijau, dia hijau, punya sumbu di sini, nggak begitu panjang ya, ini nggak begitu panjang. Yang di atas ini pun ini pendek, ada sumbu di sini, tapi bodinya kecil, artinya kekuatannya nggak begitu jauh gitu. Boleh kita lihat nanti di sini apa yang terjadi, tapi yang jelas ini akan di sini-sini aja gitu. Itu udah kita ketahui gitu dia bang. Sebelum kita open posisi kita udah tahu dia bahwa di situ-situ aja gitu. Artinya ketika dia dapat titik tertingginya kita boleh open sell, ketika kita dapat titik terendahnya bisa open buy gitu dia bang. Oke, kita tunggu aja di sini apakah dia masih kuat, apakah dia udah habisin tenaganya di sini atau malah di sini merah lagi ya. Karena gitu dia bang. Ketika mendapat konfirmasi yang kecil ini gitu. Jadi kita sebenarnya saya udah buat di video sebelumnya, ketika momen konfirmasi si kecil-kecil gitu, nggak usah open posisi gitu, nggak usah gitu. Artinya aku nggak mau gitu, nanti kalian mengalami kerugian gitu. Oke, memang di sini nggak jadi masalah. Jadi seperti itu ya bang. Artinya abang-abang yang pertama kalau bermain trading itu yang harus kita ketahui memang candlestick gitu, candlestick. Nah gitu dia. Karena apapun ceritanya, metode apapun kita pakai, kita tetap harus tidak lupa dengan namanya candlestick gitu ya. Kita coba buy lagi di sini bang. Itu dia jadi turun dia ya, dia habisin tenaganya di sini ternyata, karena melihat konfirmasinya ini adalah kecil dia ya, kecil dia. Artinya jadi lebih mengarah ke penurunan gitu, karena kenaikannya cuma segini gitu. Makanya saya bilang dengan kondisi market seperti ini kita tidak cocok untuk open posisi per satu periode gitu. Kita tidak cocok. Kenapa tidak cocok? Karena gini dia, merah hijau, merah hijau, hijau merah lagi, sini kan hijau lagi, gitu-gitu dia bang. Jadi saya selalu saranin sama abang-abang, pakailah tren yang seperti ini gitu, atau tren lagi naik atau tren lagi turun gitu dia. Kalau perubahan seperti ini ya, kalau kita udah mahir ya bisa sih. Artinya saya tadi langsung open posisi di sini kan, karena saya tahu dia akan ada perlawanan gitu, melihat konfirmasi ini. Ternyata di sini dia malah hijau yang agak lebih besar ya, sini malah doji dia, jadi kita nggak dapat gitu dia bang. Oke, tapi di sini kita dapat. Oke, saya akan jelasin ya bang ya, saya akan jelasin kenapa saya open buy lagi di situ. Tadi saya open buy juga di sini gitu, bentar ya bang. Nah tadi open buy di sini, kenapa bang? Nah, kalau kita bermain teknikal di awal periode, ini adalah sebagai titik informasi gitu. Informasinya apa bang? Penurunan. Konfirmasinya C1, konfirmasinya adanya kenaikan gitu ya, karena sumbunya masih lebih panjang atas. Tapi lihat posisi bodinya adalah membuat menyatakan dia akan kuat gitu. Body itu menyatakan dia akan kuat gitu. Tapi melihat body seperti ini, makanya saya ambil buy di sini, karena dia akan membuat yang namanya perlawanan gitu. Dan terbukti di sini kedua candle ini ada perlawanan gitu. Dan harusnya pun kalau ini sempurna, candlestick yang hijau ini sempurna, harusnya dia harus ditutup dengan C. Di C5 ini harus candle berwarna merah. Itu makanya di sini langsung saya buy. Kenapa saya buy di situ? Karena ini tidak berjalan dengan baik gitu. Yang ini harusnya dia di sini berwarna hijau gitu. Kita tahu ini harusnya berwarna hijau, tapi karena dia posisi bodinya kecil seperti ini, itulah yang menyebabkan dia turun. Hijaunya malah di sini, hijaunya membawa informasi penurunan. Gitu dia bang. Jadi cukup simpel sebenarnya untuk bermain teknikal satu periode gitu. Sangat-sangat simpel. Yang paling pertama memang candlestick itu aja, candlestick itu aja yang paling penting. Jadi kalau kita udah bisa ini, mau kita bermain teknikal satu periode, awal periode, bermain per menit, tiap candle. Tapi saya nggak saranin tiap candle ya bang ya. Saya selalu saranin per periode aja gitu. Kenapa? Karena kita menjauhkan yang namanya koreksi gitu, koreksinya gitu bang. Siapa tahu dia koreksi gitu kan,
tepat pula di mana abang open posisi gitu. Jadi mau kita bermain teknikal apapun, nggak pernah lepas dari yang namanya candlestick gitu dia bang. Jadi kita tahu dia bakal kemana gitu. Oke, di sini tadi saya bilang ini akan terjadi momen 1S. Boleh bang abang lihat di sini harga hanya di sini aja gitu bang. Nah, kenapa terjadi seperti itu bang? Melihat konfirmasi, informasi dan konfirmasinya yang seperti ini, ya dia nggak akan kuat turun. Ini kan penurunan, tapi kecil juga bodinya. Ini kenaikan, tapi kecil juga bodinya. Nggak akan kuat turun, nggak akan kuat naik, gitu intinya bang. Langsung bisa kita tarik kesimpulan gitu. Walaupun tren di sini sedang turun, tapi dia nggak akan begitu jauh turunnya. Bisa kita lihat di sini ha. Gitu dia bang. Oke, di sini coba kita buy di sini karena harusnya dia naik di situ ya. Karena ini harusnya dia tutup candle bro. Kita coba langsung buy di situ. Jadi itu teknikal per periode ya bang ya. Kita open titik open kita di sini gitu. Titik entry kita di mana bang? Entry kita bagusnya di C2 gitu ya bang ya. Bagusnya di C2 gitu. Setelah keluar konfirmasi ini, artinya ketika konfirmasi ini keluar, kita ketahui dia misalnya akan naik ke atas. Jadi ketika tren itu akan mengarah ke atas, dia akan turun dulu baru naik gitu dia bang. Nah, makanya di C3 nya kita coba open posisinya gitu, karena dia akan turun dulu, kita dapat titik terendah. Nah, gitu dia. Atau di C3 nya kalau lebih sabar, atau di C4 nya. Di C4 lah terakhir gitu ya bang ya. C4 lah terakhir kita open posisinya gitu ya bang. Jadi tergantung daripada situasi market gitu bang. Situasi marketnya yang satu seperti ini, merah hijau gitu ya, hati-hati gitu kan. Dari situ kita udah paham gitu, berarti candle di sini nggak akan kuat untuk naik nggak akan kuat untuk turun gitu dia bang. Nah di sini kita profit lagi. Kenapa saya buy? Simpel ya bang, alasannya sangat simpel. Ini adalah kenaikan tapi tidak begitu kuat. Lihat ini sumbunya kecil ya bang, nggak beda jauh lah dengan yang di atas gitu. Nah dikonfirmasi dengan adanya kenaikan, tapi bodinya pun cuma segini, kecil kali ya. Gimana dia mau membawa arah harga gitu kan? Nggak mungkin gitu kan. Nah makanya setelah dia turun di titik rendah, tunggu aja dia turun di titik terendah. Itu makanya kita ambil buy di sini, karena saya merasa ini adalah titik terendahnya gitu. Karena dia turun pun nggak akan jauh, naik pun nggak akan jauh gitu dia bang. Oke, di sini akan saya ulangin kembali. Di video sebelumnya saya sudah jelasin ketika candle seperti ini, ketika abang-abang belum mahir soal candle kecil, di apa aja gitu, di apa namanya, di skip gitu ya bang ya, di skip. Cuman dia kemarin aku lebih mengarahnya ke doji ya bang ya, doji di skip gitu ya. Nah artinya ketika candle seperti ini, kekuatan dia sebenarnya masih ada gitu. Kenapa abang bilang gitu kan? Karena ini terbukti tetap dia di close dengan candle berwarna hijau. Karena kita tahu dia di close dengan candle berwarna hijau, di close di sini candle berwarna hijau, itu makanya kita ambil titik terendahnya bang gitu. Teknikalnya gitu. Itu makanya kita ambil titik terendahnya, karena kita tahu dia akan tetap di closing dengan berwarna hijau, candle berwarna hijau gitu. Itulah makanya kita ambil titik terendahnya. Ketika kita mendapat kenaikan, misalnya kenaikan tapi lemah, ini lemah nih kenaikannya. Makanya kalau lemah kenaikan ya seperti ini gitu, kita harus tunggu sampai benar-benar mentok ke bawah. Bahkan sampai saya opennya di sini ya bang, saya opennya di C4 gitu kan. Kenapa? Karena kita harus tunggu dia titik terendahnya. Sama halnya seperti ketika dia lemah untuk turun, tunggu aja. Tapi konfirmasinya misalnya ini ada di C1 nya adalah penurunan, tapi dia lemah terlihat dari body, kita tunggu dia sampai naik dulu. Karena di C5 nya dia harus ditutup dengan candle berwarna sesuai dengan yang ada di sini gitu ya bang, sesuai dengan konfirmasi yang ada di C1 nya gitu. Kalau dia tidak terjadi di sini seperti yang ini tadi ya, nah dia pasti terjadi di C1 nya gitu. Karena itu harus dikonfirmasi gitu dia bang, harus dikonfirmasi seperti ini tadi gitu. Nah jadi di sini saya nggak banyak open posisinya, karena di sini tujuan saya hanya menjelaskan gitu ya. Yang penting saya udah praktekin
betul atau enggak, ini sudah 2 kali saya praktekin, ya memang seperti itu kondisinya gitu. Memang benar-benar ilmu yang saya berikan, ibaratnya pengalaman saya itu semua gitu, yang saya punya saya berikan semua gitu dia bang. Jadi sini nggak perlu, saya di sini bukan cari profit, saya di sini untuk memberikan apa yang abang-abang tanyakan gitu ya bang. Oke, gini ya jadinya, benar ya, di dalam periode-periode ini dia gitu-gitu aja gitu. Tengoklah ini, merah hijau merah hijau hijau merah hijau merah hijau merah hijau merah hijau merah hijau gitu dia bang. Jadi dari situ kita udah paham gitu, dia naik nggak akan kuat, dia turun nggak akan kuat gitu ya bang. Sini kita ambil selnya karena aku merasa itu adalah titik tertingginya. Jadi kecil-kecil aja bang, karena nggak mengambil profit di sini, hanya praktek-praktek gitu aja, memberikan apa yang abang-abang butuhkan gitu. Karena di video sebelumnya aku minta ke abang-abang di channel ini aku mau isinya adalah kehendak kalian gitu, yang kalian butuhkan gitu. Karena itu yang aku minta dari orang abang-abang, dan terima kasih buat semuanya yang telah merequest gitu. Saya senang, itu artinya kalian itu artinya channel ini bermanfaat gitu ya bang. Bermanfaat, ada gunanya, berarti abang-abang di sini mau belajar gitu ya bang, mau kita sama-sama belajar gitu ya. Jadi saya senang, terima kasih buat abang-abang yang telah merequest ini, Abang Gilang kalau nggak salah ya. Oke. Semoga, harapan saya semoga ini bisa membantu abang ya untuk menjawab apa yang abang tanyakan gitu ya bang ya. Semoga teknikal yang saya buat di sini, penjelasan saya ini bisa dapat dimengerti ya bang. Itu harapan saya. Di sini kita profit lagi. Kenapa bang ambil sell gitu? Jadi jawabannya simple, sama seperti tadi. Nah di sini ini adalah candle seperti ini adalah penurunan ya bang ya. Itu informasinya gitu. Candle seperti ini juga penurunan, tapi nggak begitu kuat gitu. Kenapa nggak begitu kuat? Sama halnya tadi seperti saya jelasin, body itu membawa kekuatan gitu ya bang. Itu makanya ketika dia naik di sini, saya sudah tahu dia itu adalah titik tertingginya. Yang pasti di C5 tekan berwarna merah, itu aja intinya bang. Nah gitu. Jadi ketika ini dapat, jadi teknikal satu periode itu pun apabila tidak dibarengi dengan apa saya bilang ya, dengan logika kita, misalnya contoh kecilnya ya bang, seperti ini. Kita open, kita misalnya udah tahu ini penurunan, kita udah tahu juga ini penurunan konfirmasinya, tapi kita langsung OP di sini. Langsung OP setelah terjadi candle C1 ini gitu, langsung OP di sini ya, loss gitu bang. Kenapa loss? Ya iya, karena dia turun pun nggak akan jauh gitu dia. Jadi ketika teknikal itu tidak dibarengi dengan kebiasaan kita, kebiasaan di market, itu nggak akan, apa saya bilang ya bang, nggak akan maksimal gitu hasilnya. Kita akan merasa loss misalnya, loss gitu kan, loss. Kita merasa teknikalnya yang salah gitu, padahal kita yang nggak bisa mengikuti teknikal. Artinya kita harus menjiwai ini gitu bang, menjiwai candle ini. Kita yang harus masuk ke sini gitu, bukan dia yang ikuti kita gitu. Contohnya ya bang gitu, apa namanya saya bilangnya, itulah simpelnya gitu, cara simpelnya itulah. Karena kita harus tahu kemauan dia ini gitu bang. Sebelum kita jadi trader, kita harus tahu kemauan dia ini apa gitu. Artinya kemauan dia seperti yang saya jelasin di sini, ini adalah pelemahan untuk turun. Jadi jangan open langsung sell di sini bang, ya loss kita gitu. Kalau kita tahu dia udah lemah, ya udah tunggu dia naik dulu, ambil titik tertingginya gitu bang. Jadi teknikal itu pun harus dibarengi dengan apa kita ya, logika kita gitu bang. Logika kita memang harus kuat gitu bang. Logika kita harus kuat untuk bermain trading ini gitu. Karena kita udah tahu dia bakal ditutup berwarna merah, jangan buru-buru. Walaupun dia tutup warna merah, bukan berarti dia warna merahnya di sini gitu. Ya bisa aja di sini dia naik, di sini merahnya gitu. Kita nggak bisa salahkan teknikal gitu dia bang. Yang jelas dia tetap ditutup berwarna, candle berwarna merah. Itu kita salahkan apa? Kita tidak pandai mengambil lemahnya dia. Itu yang harus kita ketahui gitu bang. Kita harus pandai ngikutin dia ini. Kemana dia, kita harus ikutin dia.
Ketika dia udah mentok di situ, kita ambil celah dia. Oh, lemah kau di sini, lemah kau di sini. Ya udah aku sell kau di sini. Gitu, Bang. Oh, di sini kau lemah di sini. Ya udah aku buy kau di sini. Gitu misalnya, Bang. Kau udah dapat titik lemahmu gitu. Jadi gitu dia, Bang. Nah, kalau misalnya kita tahu dia akan turun di sini, kita ambil celah dia gitu. Kita ya udah gitu, kita ambil aja sell-nya gitu ya, Bang. Oh, kita tahu nanti dia akan lemah di sini misalnya. Tadi saya OP-nya sorry. Nah, tadi saya OP-nya di sini. Oh, dia bakal turun ini di sini gitu kan. Oh, ini udah titik tertingginya gitu kan, Bang. Sorry. Sebentar. Nah, bentar ya, Bang. Nah, di sini kenapa aku sell di sini gitu? Karena aku udah tahu titik lemahnya dia tinggal ini, napasnya si buyer tinggal di sini, habis dia udah gitu dia, Bang. Simpelnya itu ya, Bang. Oke, kita akan buy lagi di sini. Gitu ya, Bang ya. Jadi yang pertama memang kita candlestick. Baru yang kedua apa namanya ya? Emosi. Saya rasa tingkat emosi kali ya. Tingkat emosional. Jangan terlalu paksa kali gitu ya, Bang. Jangan terlalu paksa kali untuk open posisi. Artinya kita harus sabar gitu ya. Kesabaran juga sangat perlu. Gitu dia. Oke, di situ malah turun dia, kita ambil lagi. Gitu ya, Bang ya. Sebenarnya sangat simpel sih, sangat simpel. Dan kalaupun abang-abang belum bisa sekarang, itu artinya bukan nggak bisa selamanya gitu, Bang. Jangan nyerah. Ya, Bang ya, jangan nyerah. Semua itu harus dasari gitu dari nol. Trader pun nggak akan terjadi ya. Contohnya saya pun nggak akan gitu, Bang. Ya kita kan nggak mungkin lahir dengan langsung pandai ini gitu kan. Semua dipelajari karena bisa kita pelajari gitu. Sorry, di sini kita ambil lagi dia. Karena kenaikannya tidak maksimal di situ ya, Bang. Kenaikannya tidak maksimal. Situ kita tidak dapat titik terendahnya kali. Oke, nggak masalah ya, Bang. Yang penting saya tekanin di sini, ketika abang-abang ingin bermain teknikal apapun itu, pahamilah dulu candlesticknya gitu. Ketika sekarang belum bisa paham, bukan berarti selamanya nggak bisa gitu kan, Bang. Karena kita pasti bisa menguasai ini gitu, Bang. Itu simpelnya gitu. Masa kita nggak bisa gitu kan? Tapi semuanya kan butuh proses gitu, Bang. Nggak ada masalah gitu kalau sekarang, Bang, aku masih loss, aku masih apa, namanya proses ya, Bang ya. Namanya proses, kita harus sabar gitu. Kita harus sabar karena nggak selamanya seperti itu gitu. Masa kita selamanya nggak pintar-pintar kan gitu. Nah, ini kan loss lagi nih. Ke sini kita sell lagi, kita sell aja lah. Sebenarnya nggak jauh sih turunnya, tapi nggak masalah. Jadi seperti itu ya, Bang ya. Kira-kira seperti itu, kita harus bisa mengikuti dia gitu. Kita harus bisa mengikuti dia maunya kemana, candlestick terutama sih. Dan yang kedua pertanyaannya adalah SNR jangka pendek ya, Kak Kelana atau Mbak Kelana atau siapa namanya, lupa gitu ya, Bang. Ya kakak-kakak sama abang-abang lah pokoknya. Saya lupa namanya, tapi yang jelas dia minta untuk dijelasin apa sih itu, ini apa namanya, SNR jangka pendek gitu. Nah, di sini malah dia naik ya. Kayak nggak masalah, nanti kita gas lagi. Saya akan ulangi dulu. Kita akan lihat dulu di sini. Oke. Ketika dia turun, kita akan ambil buy-nya dulu lah. Bentar ya, Bang ya. Kita tunggu dulu dia turun. Kita akan ambil buy-nya. Karena di situ dia akan terjadi kenaikan lagi menurut analisa saya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, jadi buat kakak yang bertanya soal SNR
jangka pendek. Kebetulan di sini ada ya Kak ya. Di sini ada contohnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan SNR jangka pendek gitu. Kenapa jangka pendek? Karena SNR itu adalah support and resistant. Oke, itu yang dimaksud dengan SNR. Jadi SNR jangka pendek itu adalah SNR yang resisten dan supportnya berdekatan gitu. Resisten dan supportnya berdekatan gitu. Nah, artinya ketika SNR jangka pendek terjadi, itu artinya tren sedang sideways gitu ya. Tren sedang sideways. Dan saya selalu saranin buat kakak-kakak, abang-abang, jangan bermain di SNR yang jangka pendek ya, jangka pendek, karena itu ketika kita tidak mahir bermain di sini, itu akan membuat loss gitu. Artinya candle-candle kecil seperti ini itu tidak akan akurat untuk membawa arah harga gitu ya, untuk membawa arah harga. Jadi bermainlah di uptrend atau di downtrend gitu. Kalau sudah mahir silakan gitu, kita bermain di sini pun nggak masalah gitu. Nggak ada masalah, pasti dapat profit juga gitu ya. Itu aja. Tapi ketika kita belum begitu mahir untuk bermain di teknikal satu periode, ya udah kita bermainnya di uptrend sama downtrend aja gitu ya. Jangan bermain di area-area seperti ini. Nah, tapi ketika sudah benar-benar mahir, ya udah silakan gas aja semua gitu. Oke, jadi itu tentang SNR jangka pendek ya. Jadi jangka pendek pun kita bisa sebenarnya open posisi, kita sebenarnya bisa dapat profit, tapi saya saranin ketika kita belum begitu mahir untuk menggunakan ataupun memahami candlestick, di skip aja gitu. Oke, seperti ini kan, ini tren jangka pendek juga ya, SNR jangka pendek. Di sini resistennya, bentar ya, di sini kita profit sebentar, jaringannya nggak bagus ini. Sebentar, aduh. Sebentar ya abang-abang ya. Ini koneksinya udah nggak bagus ini. Oke. Kenapa saya buy di situ? Memang dia di sini adalah penurunan gitu ya. Itu penurunan karena kita lihat candle yang di atasnya adalah candle botak gitu. Tapi kenapa ambil buy bang? Nah, itu tadi. Kita bermain teknikal apapun tidak akan luput dari logika kita gitu. Logika itu bagaimana kita mengikuti dia, bagaimana kita mengetahui titik lemahnya dia gitu. Jadi kenapa saya buy di situ? Ini adalah sementara, ini adalah penurunan gitu. Ini adalah penurunan. Kenapa saya buy? Karena ini menurut saya ini adalah titik terendahnya gitu. Artinya melihat candle-candle seperti ini itu nggak akan kuat turun gitu, nggak akan kuat turun gitu. Yang kuat turun itu seperti apa bang? Ini dia yang kuat turun. Nah, itu dia. Itulah kenapa di sini dia malah membuat kekuatan untuk turun. Di satu periode ini dia langsung down gitu ya. Itulah yang buat dia down gitu. Jadi abang-abang juga, teman-teman semua harus memahami, walaupun kita mau bermain teknikal, tidak akan lupa dan tidak akan luput dari logika ya, dari logika kita untuk mengikuti dia gitu, mengikuti setiap candle-candle ini gitu. Kita harus tahu dia kuatnya sebesar apa gitu. Kekuatan dia untuk misalnya ini kan penurunan, kekuatan dia untuk turun sejauh mana gitu. Nah, kita harus bisa prediksi nih, gitu dia. Cara untuk memprediksinya gimana gitu kan? Semua tidak luput dari yang namanya kebiasaan ya, kebiasaan gitu. Ketika kita terbiasa terjun ke market ini, kita akan tahu dia, kekuatan candle ini hanya segini. Ketika ini terjadi turun, ini kan turun membuat sumbu, ambil aja buy-nya gitu. Atau ketika ini naik tadi, kita bisa sell juga gitu, karena kita tahu di situ akan ditutup candle berwarna merah gitu ya bang ya. Jadi cukup simple, mungkin sekian dulu. Jadi soal SNR jangka pendek itu seperti yang udah saya jelasin ya. Artinya resisten dan supportnya dia berdekatan gitu ya. Resisten dan supportnya
ini resisten, ini support gitu, berdekatan. Nah, bagaimana kita menggunakan candle ini untuk open posisi gitu. Nah, gitu dia. Jadi ketika kita belum mahir di area-area seperti ini, jangan gitu ya. Jangan bermain di area seperti itu, bermainlah di uptrend dan downtrend gitu ya. Nah, ini di sini dia udah mulai membentuk area downtrend ya. Karena ini adalah penurunan, makanya nanti dia akan tetap ditutup candle berwarna merah gitu ya. Tapi mungkin sekian dulu, nanti akan kita sambung di waktu yang akan datang. Karena ini videonya udah terlalu panjang. Jadi buat abang-abang yang udah merequest ini, buat mbak yang udah merequest, terima kasih. Semoga video ini bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan daripada mbak dan abang ya. Oke, sekian dulu dari saya pada saat ini. Saya pamit undur diri. Selamat sore.